Hiruk-pikuk pasar terasa begitu penuh. Banyak pedagang saling sahut menjajakan jualannya. Beberapa hanya diam, yang lainnya sibuk menata dagangan dan bertransaksi. Tak terkecuali Joko. Terik matahari tak menyurutkan tekadnya. Sudah 2 jam lebih ia berkeliling pasar, mencoba mencari peruntungan. "Nuwun sewu, permisi. Butuh tenaga tidak ya Pak?" tanya Joko. "Wah, ngapunten Mas, belum ada. Coba ke Juragan Jamal. Biasanya butuh kuli panggul," kata ibu pemilik toko. Joko menghembuskan nafas panjang. Tadi ia sudah ke sana. Namun sama seperti lainnya, Juragan Jamal yang terkenal kaya pun tak membutuhkan tenaga tambahan. Joko kembali melangkah. Sesekali ia memegangi perutnya. Semenjak semalam, perutnya belum terisi apapun. Andai Ratna mau memasak, pasti dia tak bakal kelaparan seperti ini. Ingin rasanya pulang ke rumah, menikmati secangkir kopi sambil menyulut sebatang rokok. Pasti rasanya begitu nikmat. Tapi sepertinya itu tak mungkin. Istrinya tak bakal membiarkan itu terjadi. Joko tersenyum kecut. Ia begitu heran. Wanita yang dulu lemah lembut berubah drastis dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi laki-laki kok gak berguna. Kalau bukan lagi hamil, sudah minta pisah aku mas. Begitulah kalimat yang terus terngiang di telinga Joko. Wanita bodoh, pikir Joko. Memangnya membesarkan anak tanpa sosok laki-laki itu mudah? Sudah enak kerja jadi pembantu di rumah Juragan Marto, malah keluar dengan alasan sedang hamil. Lihat sekarang, untuk makan saja kesulitan. Padahal kalau dia kerja di sana, pasti ada makanan yang bisa dibawa pulang. Setidaknya biaya pengeluaran mereka tidak sebanyak sekarang. Ratna, awas saja kamu. Aku buktikan kalau aku bisa punya banyak uang, ucap Joko geram. Joko kembali melangkah, mencari peruntungan lain. Namun sudah beberapa toko ia sambangi. Hasilnya pun tetap sama. Kini laki-laki itu hanya bisa duduk di depan kios yang sudah tutup. Sesekali ia meneguk saliva saat memperhatikan warung makan di seberangnya. Aduh, Joko tersentak. Lamunannya buyar saat mendapati laki-laki tua terjatuh tepat di depannya. Semua barang belanjaan pria itu beramburan. Spontan Joko pun beranjak menolong pria tua itu. Meskipun miskin harta, begitulah kehebatan Joko. Tanpa diminta pun ia bakal menolong orang lain. Tapi itu tak berlaku untuk istrinya. Diminta untuk membuang sampah saja perlu waktu 3 jam untuk dilakukan. Sejenak Joko terdiam ketika melihat sebuah dompet berwarna coklat tergeletak tak jauh darinya. Nalurinya mengatakan untuk mengembalikan dompet itu. Namun, di sisi lain Joko juga butuh uang untuk makan. Bukan berharap lebih, tetapi ia yakin kalau pria ini bukanlah orang miskin. Terlihat dari pakaiannya yang bersih, belum bau badannya yang wangi. Dan lagi, Joko sudah mendapati sebuah kunci motor ikut terjatuh di dekat barang laki-laki itu. Di zamannya, sepeda motor masih menjadi barang mewah. Walah, matur nuwun ya mas. Maklum, sudah tua, mata kurang jelas, gak lihat kalau ada lubang, ucap laki-laki itu. Iya pak, lain kali hati-hati, ucap Joko tersenyum sambil menyambar dompet coklat itu dan memasukkannya ke dalam kantung belakang celananya. Setelah pria itu pergi, Joko segera melangkah. Tidak elok rasanya membuka dompet di depan empunya. Barulah ketika pria tadi sudah pergi, Joko segera membuka dompet itu. Seketika matanya berbinar manakala mendapati berlembar-lembar uang di dalamnya. Mudiar gue nak, aku gawa duit saiki, ucap Joko puas. Mampus kamu nak, aku bawa uang sekarang. Ia berniat untuk segera pulang ke rumah.
memberikan semua uang itu kepada Ratna. Namun saat ia melewati sisi belakang pasar, langkah Joko terhenti. Beberapa meter di depannya terlihat sekumpulan orang sedang beradu seru. "Modiar! Tok, tok!" Terbesit di hati Joko untuk pergi ke sabung ayam itu. Ia berpikir, jika bisa memenangkan taruhan, pasti uang yang ia bawa juga lebih banyak. Toh uang ini juga hasil nemu. Kalaupun kalah, Ratna juga tidak akan tahu. Dengan semangat menggebu dan percaya diri tinggi, Joko mulai bertaruh. Awalnya dia begitu gembira, manakala ayam jagoannya menang beberapa kali. Namun sekali dua kali kalah, nalurinya untuk terus mengikuti sabung ayam itu mulai tak terbendung. Ia lupa akan nyatanya memberikan uang itu kepada Ratna. Dalam kurun waktu 2 jam saja, harta karun yang ia temukan sudah raib tak tersisa. "Asu!" umpat Joko murka. "Gerah ya," ucap Pak Manto mengibas-ngibaskan uang hasil perjudian dengan Joko. Tak urung, hati Joko begitu geram, ingin rasanya mencekek ayam putih hitam yang membuatnya kalah. Tanpa sadar, Joko mengambil batu kerikil seukuran jempol dan langsung dilemparkan ke ayam itu. "Weh, asu, apa maksudmu? Kalah ya kalah saja," geram Pak Manto saat mendapati ayamnya jatuh terkapar. "Pitekmu saya ngasu," umpat Joko mendelik. Semua orang melihat Joko dengan pandangan tidak suka. Tidak ada yang memaksa Joko untuk ikut bertaruh. Lantas kenapa dia marah dan melempar batu ke ayam yang sudah dijagokan beberapa orang di sana? Karepmu piye?" bentak Pak Manto keras. Joko tak takut. Ia pun membusungkan dada, berniat melawan laki-laki itu. Bermodal ilmu silat yang ia tekuni sedari kecil, ia menantang Pak Manto untuk berduel. Namun bodohnya, Joko tak menyadari bahwa di sana juga ada teman-teman Pak Manto. Joko yang sudah hilang kendali langsung memukul kepala Pak Manto dengan keras. Laki-laki itu tersungkur dan mengeluarkan darah di hidungnya. Kericuhan pun terjadi. Teman-teman Pak Manto berhamburan, menendang, memukul Joko tanpa ampun. Dengan tubuh penuh lebam dan luka memar, Joko terkapar di tempat itu. Emosinya belum sepenuhnya hilang. Amarahnya masih menggenang di batinnya. Tanpa ada yang menolong, Joko beranjak. Ia tertatih berjalan menuju rumahnya. "Awas, ku balas kalian nanti," geram Joko sambil mendelik ke arah mereka. Sepanjang perjalanan, Joko terus memikirkan alasan bagaimana dia bisa mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Ratna tidak boleh tahu. Bisa tambah panjang urusannya. "Aku bakal bilang ada copet dan aku yang difitnah," ujar Joko. Joko menganggukkan kepalanya berulang kali. Ya, alasan itu yang paling logis saat ini. Pikiran lain melayang. Ia membayangkan istrinya begitu khawatir saat melihat keadaannya. Tersenyum, Joko bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, ketika ia masuk ke ruang tengah, gambaran yang didapatkan tidak pernah terjadi. Ratna hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menyuapkan nasi ke mulutnya. Joko langsung saja duduk di depan istrinya, mencoba memperlihatkan luka lebam agar terlihat lebih jelas oleh Ratna. "Dek," jawab Ratna singkat. "Kamu makan apa?" tanya Joko, sedikit memajukan tubuh agar Ratna bisa melihat luka-lukanya. "Nasi, mau makan apa lagi? Pengen makan buah juga nggak sanggup beliin kan?" tukas Ratna. Joko menghela nafas panjang. Andai dia tidak ikut sabung ayam, pasti sikap Ratna tidak bakal secuek ini. "Sampean lapar, Mas?" tanya Ratna. Joko tersenyum, hatinya sedikit lega. Ternyata Ratna masih peduli dengannya. "Itu ambil sendiri, ada nasi sama garam," ucap Ratna sambil mengunyah daging semur. "Loh, itu kamu makan semur daging, aku gak disisain?" tanya Joko memelas. "Mau, istri lagi hamil jarang makan enak malah diminta," tukas Ratna dengan sengaja menaruh piring ke meja dengan keras. Seketika amarah Joko bangkit.
ia paling tidak suka dengan wanita yang tak menghormati suaminya. "Apa maksudmu?" tanya Joko naik pitam. "Gak ada, mau daging kan? Itu makan." "Aku sama anakku sudah kenyang," kata Ratna sambil berdiri. Joko yang masih tak terima mencekal pergelangan tangan Ratna. "Sopan kamu sama suamimu," ucapnya. "Hah, sopan? Kurang sopan apa aku, Mas?" teriak Ratna hilang kendali. Ia benar-benar muak dengan pria di depannya itu. Plak! Tanpa sadar, Joko menampar pipi Ratna dengan keras, membuat perempuan itu limbung dan jatuh ke lantai. "Puas, puas. Karepe anakmu mati? Hah? Mau anakmu mati?" jerit Ratna sambil mengeluarkan air mata. "Dek," ucap Joko maju untuk menolong Ratna. Tetapi tangannya ditepis oleh Ratna. "Jangan sentuh! Laki-laki macam apa? Anak istri kelaparan, tapi malah main sabung ayam," kata Ratna. Joko menggeleng. "Hah, tidak mau ngaku, masih mau alasan? Brengsek kamu, Mas. Menyesal aku menikah denganmu," jerit Ratna yang langsung masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu begitu keras. "Dek, maaf, buka pintunya ya," pinta Joko. "Sudahlah, Mas, kita pisah saja. Aku tak kuat menjalani hidup seperti ini. Kalaupun kekurangan, setidaknya karena aku sebagai janda." Terdengar ucapan Ratna parau dari dalam kamar. "Dek, maaf. Kalau harus bersujud di kakimu, bakal aku lakukan, Dek. Tapi jangan tinggalin Mas," ucap Joko mengiba. Joko terus mengetuk pintu. Bahkan ia mencoba untuk menangis agar istrinya itu sudi untuk menerima permintaan maafnya. Klek! Pintu terbuka. Joko langsung bersimpuh di kaki wanita hamil itu. "Maaf, Dek. Maaf," ucapnya mengiba. Ratna diam. Ia menggerakkan kaki agar Joko menyingkir, lalu kembali berjalan ke amben dan merebahkan tubuhnya. Joko yang melihat itu perlahan menyusul Ratna. Dia langsung mendekap istrinya dari belakang. "Lepas," ucap Ratna hampa. Joko bergeming. Ia justru mengeratkan pelukannya. "Baik, kalau itu maumu, aku beri satu kesempatan lagi. Dalam kurun waktu 2 bulan, aku mau kita sudah punya rumah sendiri, bukan ngontrak di gubuk seperti ini," kata Ratna judes. Ratna tahu Joko tidak mungkin bisa mampu untuk menyanggupi syaratnya. Daripada harus berdebat, mending ia menggunakan akalnya untuk mengelabui suaminya itu. Rumah? Mana bisa, Dek?" ucap Joko. "Ya sudah, terserah sampean. 2 bulan, kalau tidak kita pisah," ucap Ratna tegas. Joko mengeluh, menghembuskan nafas panjang. Tubuhnya begitu sakit, ditambah pikirannya juga semakin semrawut dengan permintaan mustahil dari Ratna. "Sabung ayam sialan," batin Joko jengkel. "Baik, aku bakal nuruti keinginanmu," ucap Joko beranjak dan berlalu pergi. Sudah hampir 1 jam Joko duduk termenung di pos kamling desa. Sesekali ia mencari-cari asbak. Siapa tahu ada sisa rokok di sana. Kepalanya begitu berat, memikirkan cara untuk mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja. Terbesit untuk menceraikan Ratna, tapi itu tidak mungkin. Joko terlalu mencintai wanita itu, apalagi janin yang ada di kandungan istrinya yang sudah mereka nantikan begitu lama. "Weh, ngelamun terus," sapa Sentot. Joko sebatas melirik, lalu kembali memikirkan masalahnya. "Nih, rokok, biar tenang pikirannya," ucap Sentot, melemparkan sebungkus rokok kepada Joko. Tanpa ambil pusing, Joko menyambar dan membakar 1 batang. Rasanya begitu tenang. Semua syaraf di tubuhnya menjadi rileks. "Wes, ono masalah apa toh?" tanya Sentot. Awalnya Joko tak mengindahkan. Toh menceritakan masalahnya ke Sentot juga tak bakal ada solusinya. "Dari mana?" tanya Joko. "Iem, mantep goyangannya Jok," ucap Sentot tersenyum puas. "Bojomu ngamuk modiar kowe," timpal Joko. "Tidak akan, justru dia sudah tahu,"
jawab Sentot santai. Bohong kamu, ucap Joko. Mana ada istri yang biasa saja saat mengetahui suaminya berselingkuh. Apalagi sampai bersetubuh dengan janda desa. Lah, gak percaya ya wes Jok. Emang kowe lanangan wedi karo bojone dhewe. Suami kok takut sama istrinya sendiri, sindir Sentot. Joko terdiam. Benar kata Sentot. Seharusnya laki-laki tak perlu takut dengan istrinya sendiri. Joko memandang Sentot sesaat. Setelahnya ia menceritakan semua permasalahannya. Bukan berharap solusi atau bisa mendapat cara agar bisa berselingkuh. Namun, setidaknya ia tahu cara untuk menjinakkan istrinya itu. Walah, berat ya masalahmu. Kelakar Sentot saat Joko berhenti bercerita. Asu kowe Tot, umpat Joko jengkel. Wes, mending ini. Nanti malam kita ketemu di ujung desa. Aku beri solusinya. Tak kei solusine Jok, ucap Sentot. Joko menatap tak percaya. Meski Sentot tidak kekurangan harta karena istrinya orang berada, namun tak mungkin dia memberikan uang banyak itu kepada Joko. Malam menjelang, jam menunjukkan pukul 8. Joko sudah bersiap pergi ke ujung desa untuk bertemu dengan Sentot. Pikirannya sedari siang beradu, penasaran akan solusi yang bakal diberikan oleh temannya itu. Sentot memiliki peternakan ayam. Ia berandai mungkin pria itu mau mempekerjakan Joko sebagai karyawannya. Dek, aku keluar dulu. Mungkin pulangnya sedikit lebih malam. Doakan semoga Sentot memberiku pekerjaan, pamit Joko. Berharap sikap istrinya berubah saat mengetahui niatnya pergi. Namun hanya harapan semata. Ratna sama sekali tak tertarik. Ia justru berpura-pura sudah terlelap. Keluh Joko kecewa. Sesampainya di ujung desa, Joko mendapati ada setitik bara api di bawah lampu jalanan. Dari jarak beberapa meter, ia mengetahui kalau itu adalah Sentot. Lama, ucap Sentot. Pamit dulu sama istri Tot, ucap Joko berkilah. Padahal ia memang orang yang suka mengulur waktu. Jadi, apa solusi permasalahanku Tot? Tanya Joko tak sabar. Tenang, sabar dulu. Tapi janji, apapun yang kamu lihat hanya untuk kita berdua. Bahkan istri kita pun tidak boleh sampai tahu, ucap Sentot. Wes cepet, banyak omong kamu Tot, tukas Joko tak sabar. Sedang Sentot hanya menggeleng heran. Kok bisa Joko menjadi sosok kasar seperti ini? Padahal dulu ia anak yang paling rajin mengaji di surau. Tanpa berkata, Sentot menghidupkan motor Vespanya. Ayo, malah domplong, bentak Sentot. Joko menurut. Ia langsung membonceng Sentot. Entah kemana dia akan dibawa pergi, Joko tidak tahu. 30 menit berselang, Sentot mulai masuk ke daerah yang lebih tinggi. Bodohnya Joko tak membawa jaket, membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Kita mau kemana toh? Tanya Joko sedikit keras. Bukan menjawab, Sentot justru menghentikan motornya di pinggir jalan. Joko sedikit waspada. Takut temannya itu memiliki niatan buruk. Kamu penasaran kan? Kenapa istriku bersikap biasa saat tahu aku main gila dengan janda itu? Kata Sentot sambil menghidupkan sebatang rokok. Joko terdiam. Otaknya langsung menyimpulkan sesuatu. Kamu main dukun? Sentot tersenyum menyeringai. Semua sah dalam cinta dan perang. Zaman sekarang, jangan hanya modal cinta. Tapi ingat, di dalam cinta ada peperangan yang harus menggunakan strategi, ucap Sentot. Halah, cangkeman. Nah, terus aku disuruh main dukun juga Tot. Buat apa? Istriku itu nggak punya apa-apa. Boro-boro warisan, orang tua saja nggak punya, ucap Joko ketus. Jok, kamu itu bodoh apa tolol? Tukas Sentot meremehkan. Tangan Joko terkepal. Dia langsung menyambar kerah baju Sentot. Matanya mendelik tak terima dikatakan seperti itu. Loh, santai dong, kata Sentot sambil menepis tangan Joko. Sekarang kamu cuma punya waktu 2 bulan untuk membelikan Ratna rumah. Mau jual diri saja tidak bakal laku.
Satu-satu jalan tercepat ya pakai kekuatan gaib, ucap Sentot enteng. Joko mengerutkan dahi. Caranya bagaimana? Tanya Joko. Gampang. Kita ketemu sama kenalanku, Mbah Warsih. Dia orang yang selama ini membantuku, ucap Sentot mematikan rokoknya dan meminta Joko untuk segera naik ke motornya. Sepanjang perjalanan, Joko terus berpikir, selama ini ia sudah puas walau hanya bisa makan. Ia tak pernah sekalipun membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Namun kali ini, setitik harapan muncul. Ia bisa membayangkan hidup enak bergelimang harta tanpa harus susah payah bekerja. Sentot mengendarai motornya masuk ke area yang tak Joko kenali. Kanan kiri berupa pohon-pohon tinggi, jalanan pun masih berupa susunan bebatuan. Bahkan, sesaat Joko merasa ngeri manakala ia melihat sekelebat bayangan putih melintas di atasnya. Hingga Sentot masuk ke daerah pedesaan terpencil. Jarak antar rumah begitu jauh, meski ada penerangan listrik, tapi rasanya Joko seperti dibawa ke alam lain. Nah, sampai, kata Sentot saat memarkirkan motornya di sebuah pekarangan. Joko mengamati sekitar. Entah kenapa perasaannya tak nyaman. Serasa ada banyak pasang mata sedang mengamati mereka berdua. Ayo, tegur Sentot saat Joko masih duduk di atas motor. Buru-buru Joko turun dan mendekati Sentot yang sudah berdiri di depan pintu. Tok, tok, tok. Mbah, nuwun sewu mbah, panggil Sentot. Tak berselang lama, pintu terbuka. Joko mendapati sosok laki-laki sudah tua. Badannya bungkuk, tubuhnya kurus kering seperti kerangka. Wong gendeng ora duwe sopan santun. Jam piro iki? Wes, kesini lagi besok, ucap laki-laki itu. Sekilas dia melihat ke arah Joko dengan senyum kecil di wajahnya. Joko pikir Sentot bakal menyahut dan meminta orang tua itu untuk mengizinkan mereka masuk. Tetapi yang terjadi justru Sentot mengangguk dan berjalan ke arah amben di sisi kirinya. Tanpa sepatah kata pun, pria tua itu menutup pintu. Joko begitu terpesona, belum pernah dia melihat orang dengan karisma sedemikian rupa. Shh, Rene, pinta Sentot. Joko mengangguk, kemudian duduk di sisi Sentot. Siapa itu? Tanya Joko penasaran. Mbah Warsih, tunggu saja. Pasti sedang ada pasien di dalam, ucap Sentot yang mulai membakar rokoknya. Joko sigap menyambar bungkusan rokok dan mengikuti teladan Sentot. Sudah hampir 2 jam mereka duduk. Joko mulai merasa bosan. Terlebih udara yang begitu dingin membuatnya ingin segera pulang. Mulai wayo, ayo pulang saja. Besok kesini lagi. Adem iki, dingin, ucap Joko. Wes tunggu wae. Tidak usah banyak bicara, rasa cangkeman, tukas Sentot. Joko hanya bisa menurut. Sesekali dia mengedarkan pandangannya. Sesaat dia tertarik untuk pergi jalan-jalan, setidaknya untuk mengusir rasa kantuk dan kedinginan. Mau kemana? Tanya Sentot. Bosan, ucap Joko. Sentot hanya mengangguk membiarkan Joko untuk bertingkah sepuasnya. Joko mulai melangkah. Mungkin jika di siang hari dia bakal betah di tempat ini. Dari sini pun, ia bisa melihat perbukitan yang menjulang tinggi. Belum lampu kelap-kelip dari pedesaan di bawah sana. Terus saja Joko melangkah memutari rumah itu, sampai di satu tempat, dekat dengan area belakang rumah. Joko mendengar suara lirih. Ia paham jenis suara itu. Seketika rasa penasarannya muncul. Ia berjalan pelan, menuju ke arah dinding kayu rumah itu. Suara desahan wanita makin terdengar jelas. Dengan tidak sopannya, Joko mulai mengintip dari celah dinding kayu rumah itu. Kini dengan jelas Joko bisa melihat ke dalam. Ruangan itu seperti kamar tidur. Di dalamnya hanya ada kasur dan kelambu. Matanya terpancang pada 2 orang di dalam sana yang sedang asik bergumul. Jakun Joko naik turun ketika melihat adegan dewasa secara langsung. Hingga si laki-laki seperti mengetahui keberadaan Joko. Ia menoleh tepat ke arahnya. Kejadiannya begitu cepat. Belum sempat Joko memundurkan tubuhnya, tiba-tiba saja
Laki-laki di dalam kamar itu menggerakkan tangan. Awalnya Joko mengira dia bakal mengusap peluh, namun ternyata posisi kedua tangan pria itu tepat berada di atas kepala dan dagu. Tanpa bisa Joko hindari, ia melihat pria itu seperti mematahkan lehernya. Dengan cepat ia menarik dan melemparkan kepalanya tepat di posisi Joko mengintip. Seketika Joko melompat mundur sampai jatuh tercengkang di tanah. Tubuhnya gemetaran hebat. Belum lagi saat jendela di atasnya terbuka dan memperlihatkan sosok tubuh dengan meninting kepala. "Ora sopan," ucap suara dari arah kepala yang terpotong itu. Joko menjerit ketakutan. Ia berusaha kabur dari tempat itu. Namun seketika Sentot datang dan menarik tubuh Joko sekuat tenaga. "Pengen mati," ucap Sentot murka. Baru pertama kali ini Joko melihat sahabatnya marah sedemikian rupa. "Kui setan," cerocos Joko hilang kendali. Tak ada jawaban. Justru Sentot menyeret tubuh Joko menjauh. Itu tadi apa?" tanya Joko ketakutan. Belum selesai Joko berbicara, kini tepat di depan mereka berjalan sosok laki-laki dengan menenteng kepala di tangannya. Joko menjerit, merapatkan tubuhnya ke arah Sentot. Tangannya gemetar, memegangi lengan temannya sangat erat. "Shh, menengok," tukas Sentot yang juga terlihat pucat. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Bawarsih keluar dengan raut wajah merah padam. Ia menuju ke arah Joko dan langsung meludahinya. Joko mengerjap kaget. Ia tak punya keberanian untuk murka. Namun ajaibnya, sosok tanpa kepala yang ia lihat tadi hilang entah kemana. "Ngapunten, Mbah, maaf," ucap Sentot menunduk. "Wes rapopo, semua punya urusan masing-masing. Ayo masuk," pintanya sambil berjalan masuk ke rumah. Sentot dan Joko mengikuti. Sebenarnya Joko sudah ingin pulang, namun dia tahu itu tak mungkin terjadi. Saat masuk ke dalam, Joko mendapati seorang wanita muda. Ia merasa tak nyaman. Perempuan itulah yang dia lihat tadi di kamar. "Sesok mrene meneh, Nduk. Besok kesini lagi, Nduk. Biar selesai urusannya," ucap Mbah Warsih. Wanita itu mengangguk, lalu mencium tangan keriput Mbah Warsih. Sesaat sebelum keluar rumah, dia menatap Joko dengan pandangan mencela, seolah memberi peringatan kalau dia sudah mengganggu hidupnya. "Ono urusan apa?" tanya Mbah Warsih tenang dan dalam. Tiap kata yang diucapkan pria tua itu membuat Joko begitu sungkan. "Anu Mbah, ini teman saya ada masalah," jelas Sentot. "Masalah apa? Mau kaya raya apa digandrungi perempuan?" tanya Mbah Warsih. Sentot buru-buru menjelaskan maksud dan tujuan mereka, sedang Joko hanya diam. Matanya terus mengawasi sekitaran dengan waspada. Mbah Warsih manggut-manggut. Ia berjalan ke arah Joko, menyentuh keningnya pelan. "Ora yakin aku karo mental bocah iki. Ndak yakin aku dengan mentalnya. Apa siap kamu jadi orang kaya?" kata Mbah Warsih. Joko merasa tersindir. Ia sigap menatap manik mata Mbah Warsih. Namun itu hal yang ia sesali, karena sepersekian detik ia merasakan tubuhnya seperti terkena serangan listrik. Seketika Joko menundukkan pandangannya. Ia benar-benar ngeri dengan pria tua ini. Padahal di desanya, Joko termasuk orang yang ditakuti sebagian warga. "Sentot," tiba-tiba menyenggol lengan Joko. Siap Bah," ucap Joko gagu. "Masalah kadunyan kok yo kepengen oleh cepet yo le?" tanya Mbah Warsih yang katanya masalah dunia kok maunya instan yo. Joko dan Sentot terdiam, seolah pria tua itu sedang mengejek mereka berdua. "Tapi itu semua pilihanmu. Ini ada persyaratannya. Kalau setuju tidak bisa dibatalkan." "Siap," ucap Mbah Warsih. Joko tampak berpikir. "Apa harus menggunakan tumbal, Mbah?" tanya Joko takut-takut. "Yura mesti, tidak pasti. Tergantung permintaannya," jelas Mbah Warsih. Joko tampak berpikir. Ia sebetulnya enggan jika harus menggunakan tumbal. Tetapi harus pakai cara apa lagi untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Joko mengangguk, langsung menjelaskan semua keinginan dan permasalahannya.
Mbah Warsih tak menyelas penggal pun ucapan Joko. "Ya wis, nanti aku beri syarat-syaratnya karo ubur ampene," ucap Mbah Warsih. Setelah Mbah Warsih memberikan daftar apa saja yang harus dibawa, mereka memutuskan untuk segera pulang. "Jok, kamu kalau di sana jangan sembarangan. Mbah Warsih itu bukan dukun abal-abal. Dia bisa dengan mudah membunuhmu," ucap Sentot. Edian, kenal orang seperti itu dari mana kamu, Tot? Pantas istrimu bisa luluh. Lawang sekti, ucap Joko. Wes, kuwi ora penting. Besok aku bantu menyediakan ubur ampene yo, kata Sentot. Yo, aku pinjam uangmu dulu yo, jawab Joko yang makin yakin kalau Mbah Warsih bisa menjadi solusi permasalahannya. Wes, gampang. Kenapa? Mikirin apa? Tanya Sentot saat mendapati ekspresi Joko terlihat cemas. Aku kepikiran, kalau aku kaya nanti bakal jadi omongan tetangga, ujar Joko. Sentot mendengus. Gampang, bilang saja kamu aku modali jualan ayam, ucap Sentot santai. Joko tersenyum. Temannya ini memang jago sekali untuk berbohong. Joko terbangun dengan harapan baru. Kali ini ia yakin sepenuhnya jika ia dan Ratna bakal kembali rukun. Belum lagi bayangan bisa menyenangkan anak istrinya kelak. Pasti semua bakal terasa indah. Sambil bersiul, Joko melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Siang ini, ia sepakat untuk bertemu dengan Sentot guna mencari syarat ritual itu. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Ratna yang ternyata memperhatikan Joko dari tadi. Seneng aja, aku udah dapat pekerjaan. Hari ini mulai kerja, mungkin bisa lembur nanti, ucap Joko. Ratna tampak meragukan. Kerja? Lembur? Iya, Sentot kemarin mengajakku kerja sama untuk mengelola peternakan ayam miliknya, ucap Joko asal. Mas Sentot? Tanya Ratna kembali. Kenapa? Tidak percaya? Kamu tahu kan kalau istrinya itu juragan ayam, kata Joko sebal. Ratna mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus deh, jadi bisa kan 2 bulan lagi beliin aku rumah? Tanya Ratna. Kali ini Joko menjawab dengan penuh keyakinan. Jangankan rumah, tanah besar milik juragan Jamal di ujung desa pun bisa ku beli untukmu, ucap Joko sesumbar. Ratna menyeringai tipis. Ia hampir tertawa dengan ucapan suaminya itu. Dasar pembohong, pikirnya. Namun Ratna tak mau menghina, setidaknya tidak untuk saat ini. Oh ya? Wah, sebentar lagi aku jadi juragan tanah dong, sindir Ratna. Tapi sepertinya Joko tak peka akan hal itu. Justru dia terkekeh dan mencium kening Ratna lembut. Jelas toh sayang, ucapnya langsung masuk ke kamar mandi. Singkatnya, siang itu Joko dan Sentot mencari semua keperluan yang dibutuhkan. Sengaja mereka belanja di kota sebelah agar tak ada orang yang tahu. Sudah semua ini, kepala kerbau, ayam hitam, kemenyan, dupa, apalagi yang belum? Tanya Joko sambil memeriksa barang-barang di hadapannya. Kembang belum? Ucap Sentot. Oh ya, kasihan nanti saya tanya kalau nggak ada kembang, kata Joko sumringah. Sentot menggelengkan kepala. Mulut Joko itu kadang tak bisa dikontrol. Selain cacian yang keluar hanya keluhan saja. Malamnya mereka bersiap untuk menyambangi rumah Mbah Warsih lagi. Kali ini Joko sudah siap dengan jaket tebal lusuh miliknya. Perjalanan terasa begitu singkat. Tanpa Joko sadari, ia sudah sampai di pekarangan rumah Mbah Warsih. Tampak pria tua itu sedang duduk santai di amben depan gubuknya. Rene, Simbah bareng gawe telo godok. Simbah baru ngerebus ketela rebus nih, mumpung masih panas, ucapnya sambil melambai ke arah kami. Joko tampak tak sabar. Ia sudah bernafsu untuk memiliki harta berlebih dengan cara instan yang paling mudah dikerjakan. Cukup lama mereka membicarakan hal remeh, hingga saat waktu hampir menyentuh jam 12 malam, Mbah Warsih meminta mereka untuk bersiap. Ubur ampenya sudah kalian bawa? Tanya Mbah Warsih. Spontan Joko dan Sentot mengangguk.
Ya wes, ayo siap-siap. Nanti yang melakukan kamu sendiri Yole, ucap Warse langsung langkah masuk ke dalam rumah. Kira-kira seperti apa ritualnya, Tot? Tanya Joko penasaran. Tidak tahu, aku juga belum pernah melakukan ritual untuk pesugihan. Ingat, jangan sampai mau kalau harus pakai tumbal, sahut Sentot. Joko mengangguk, sepakat dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Mungkin ia bakal mundur kalau harus menyediakan korban nyawa. Wes, ayo, pinta Mbak Warse sambil membawa lampu petromak. Mereka berjalan, menyusuri pinggiran hutan. Tampak Joko dan Sentot kepayahan saat melewati jalan setapak dengan kanan kiri hanya berupa semak dan pohon tinggi menjulang. Sedangkan Mbak Warse, ia begitu santai dan terus melangkah tanpa halangan. Sesekali pandangan Joko melihat ke arah Mbah Warse. Namun setelah itu, pandangannya kembali menghadap tanah. Ketika mendapati ada siluet hitam berjalan di samping laki-laki tua itu, Joko tahu jika laki-laki itu pasti memiliki perewangan, sosok dedemit yang bisa dikatakan sebagai penjaga. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tanah lapang. Di tengah area itu terdapat satu pohon yang cukup besar dan sumur tua yang tak terawat. Wes, neng kene wae, di sini saja. Mana upo rampenya? Taruh tepat di pinggir sumur, ucap Mbah Warse. Lalu ia berjalan, menimba air sumur dengan ember yang terbuat dari kayu. Setelahnya, Mbah Warse duduk bersila dan membakar kemenyan serta dupa. Joko, kesini, ucap Mbah Warse. Joko dengan batin waspada berjalan mendekat. Jujur saja, ia khawatir bakal terjadi sesuatu yang mengerikan. Dalam pikirannya, selalu muncul sosok pocong dengan rupa yang begitu menyeramkan. Seketika Joko bergidik ngeri, membayangkan saja sudah membuat nyalinya ciut. Mbak Warsi meminta Joko untuk duduk di sampingnya. Kini bau dupa dan kemenyan menyeruak hebat di hidungnya. Belum lagi bau amis dari darah ayam hitam yang sedang disembelih Mbah Warsih di atas kepala kerbau. Buka kelambine, ora usah kelambinan, ndak usah berpakaian, pinta Mbah Warsih. Joko menurut, melepaskan semua pakaianku dan kembali duduk bersila. Sesaat kemudian, laki-laki tua itu bergerak tepat di belakangnya. Setetes air kental berbau anyir menetes di kepala Joko. Terus saja Mbah Warsih menuangkan campuran darah ayam hitam itu ke kepala Joko. Joko hampir muntah, manakala darah juga membasahi wajahnya. Bahkan ia merasakan kalau darah itu juga menetes di bibirnya. Melek, saiki adus ning sumur. Bar kuwi jagongo ning kene. Rungokno sing bakal ngeneki syarat. Dengarkan yang memberi syarat. Tidak boleh lari dan tidur, paham? Jelas Mbah Warsih. Joko langsung menatap ke arah Mbah Warsih. Ia tak menyangka bakal ditinggal di tempat mengerikan seperti ini. Bagaimana kalau sampai ada hewan buas? Bagaimana kalau nanti dia mati kedinginan? Atau bagaimana jika muncul pocong yang ia takuti? Wes rasa sumelang, tidak usah khawatir. Kalau hatimu tidak mantap, dibatalkan saja sekarang, kata Mbah Warsih menyeringai, mengecek. Joko tanpa ragu menganggukkan kepala. Tidak mungkin seorang Joko diremehkan. Baginya cukup hanya Ratna yang boleh melakukan itu semua. Segera setelahnya, Sentot dan Mbah Warsih kembali ke gubuk. Mereka meninggalkan Joko dalam keadaan telanjang bulat di tengah hutan. 10 menit pertama Joko tak mendapati apapun. Yang ia rasakan hanya udara dingin yang begitu menyayat kulit. Belum lagi bau amis yang ditimbulkan oleh darah ayam yang belum bersih sepenuhnya di tubuh Joko. Hingga beberapa saat kemudian, Joko merasakan ada pergerakan di dekat sumur. Hatinya sudah kalut. Ia berniat untuk lari, takut jika itu adalah ular atau hewan lainnya. Namun pesan Mbah Warsih jelas, ia tak boleh pergi ataupun tidur. Lantas, Joko bersikukuh. Ia mencoba menguatkan batinnya dengan membayangkan baskom besar penuh terisi uang. Joko langsung buka mata. Namun ia memeki ketakutan. Ia tak menyadari, bahkan tak merasakan ada benda yang bergerak di sekitarnya. Lantas kenapa sudah ada banyak sekali pocong di sekitarnya?
Joko langsung memejamkan matanya kembali, berharap apa yang ia lihat hanya imajinasi saja. Perlahan, dia buka kembali matanya. Namun seketika ia tutup, saat di depannya persis terdapat wajah pocong yang begitu busuk dan memualkan. "Asu, minggat!" batin Joko mengumpat. Setelahnya Joko mendengar suara berisik, seperti suara gamelan kesenian yang ditabuh beberapa meter di sampingnya. "Istri, opo anakmu?" bisik suara laki-laki lirih di telinga Joko. Ia tak menjawab, masih terus fokus agar rasa takut di hatinya segera hilang. Karena suara-suara berisik itu semakin menjadi. Bahkan parahnya, Joko juga merasakan hembusan angin datang begitu cepat. Ia hanya bisa pasrah sekarang. Kalaupun ritual itu tak bisa berhasil, ia bakal menerima konsekuensi untuk berpisah dengan Ratna. "Mas Joko," terdengar suara wanita lirih. Joko tak menggubris. Ia yakin kalau wanita itu bukanlah manusia. Di pikirannya terus terbayang sosok pocong yang tadi ia lihat. "Mas, bangun. Aku diminta Mbah Warsi untuk memberikan ini," ucap wanita itu sambil mengelus paha Joko. Seketika tubuh Joko bergetar saat merasakan sentuhan perempuan itu begitu nyata. "Mas, aku malah merem. Mau kaya tidak?" tanya perempuan itu. Joko membuka mata perlahan, dan betapa terkejutnya dia saat mendapati perempuan yang begitu cantik duduk bersimpuh di depannya. Ucap Joko canggung, langsung menutupi kemaluannya. Wanita itu terkikik. Lantas ia berdiri, mengambil baskom dan menaruhnya di depan Joko. "Jadi siapa yang mau dipilih?" tanya wanita itu. Joko yang begitu terpesona dengan wanita di depannya hanya mengangguk bodoh. Ia tak menyadari pertanyaan dari sosok itu. "Janji ya mas," ucap perempuan itu. Joko meneguk salivanya. Ia benar-benar berhasrat dengan wanita itu. Iya janji. "Namamu siapa dek?" tanya Joko. "Sekar Ayu. Sini mas, darahmu taruh di tempat ini," ucap perempuan itu. Joko yang sudah hilang akal menerima belati yang diberikan sosok itu. Lantas ia menyayat jarinya dan meneteskan darahnya tepat di atas kepala kerbau. "Nuwun ya mas, terima kasih. Bayarannya nanti minta Mbah Warsi. Aku tunggu sebulan lagi. Waktu rembulannya muncul. Pas rembulannya meletek ya mas," ucapnya berdiri lalu melangkah pergi. Joko terus menatap wanita itu sampai menghilang dari pandangan. Kini, suasana kembali menjadi sunyi. Bergidik, ia segera menutup matanya erat. Takut sosok pocong tadi muncul kembali. Sementara itu, Ratna di rumah tidur dengan gelisah. Ia merasa tubuhnya begitu panas. Belum lagi bayi yang ada di kandungannya terus menendang-nendang. "Cah bagus, anak ibu kenapa toh?" tanya Ratna sambil mengelus perutnya. "Aduh," ucap Ratna saat merasakan tendangan anaknya yang begitu kuat. Ia melihat ke arah jam dinding. Sudah hampir subuh, tapi suami bodohnya itu juga belum pulang ke rumah. Ratna bangkit, hendak pergi ke kamar mandi, sekalian membuat air hangat. Namun saat membuka pintu kamar, tubuh Ratna merinding hebat. Ia sering ditinggal Joko sendirian, tapi kenapa rasanya rumah ini begitu sunyi? Perlahan, Ratna melangkah ke kamar mandi. Ia mencoba untuk menghidupkan saklar, namun sepertinya bohlam lampu itu putus. Hingga saat dia masuk ke dalam kamar. "Mas Joko," kata Ratna saat melihat siluet orang sedang jongkok di ujung dapur. Orang itu bergeming, masih duduk dengan posisi jongkok membelakangi Ratna. "Ngapain sih mas?" ucap Ratna jengkel, melangkah menuju ke sudut dapur. "Mas!" panggil Ratna sambil menepuk punggung orang yang kira ia suaminya. Sosok itu membalikkan tubuhnya perlahan. Namun betapa terkejutnya Ratna. Bukan Joko suaminya yang ia lihat, akan tetapi makhluk aneh dengan mata juling, bibir sumbing, serta lidah yang menjulur sampai perutnya. Sementara itu, "Wes, meleo, buka mata." Terdengar suara pelan dan tepukan pelan di bahu Joko. Joko terperanjat. Dengan liar,
Ia memandang sekitaran. Beruntung, semua pocong itu sudah menghilang. Wes, tinggo klambine, dipakai bajunya, ayo pulang, pinta Mbah Warsih. Setelah memakai baju dan membereskan sisa ritual, mereka bergegas pulang ke rumah Mbah Warsih. Piye? Wes kepenak awake? Tanya Mbah Warsih saat Joko hanya terus merebahkan tubuh di atas amben. Ia selalu membayangkan sosok perempuan cantik dan pocong yang ia temui malam ini. Sampun Mbah, kata Joko bangkit berdiri. Dadi kepiye? Bagaimana? Apa syarat yang diberikan oleh Dayang di sana? Tanya Mbah Warsih. Joko mengurutkan dahinya. Syarat? Ia tak mendengar apapun selain suara desisan dan gamelan. Lah iya, kan aku sudah ngomong. Dayang itu yang akan memberikan syarat. Itu yang akan kamu lakukan besok, ucap Mbah Warsih tampak jengah. Apa ya Mbah? Saya tidak dengar. Jadi ritualnya gagal ya Mbah? Tanyaku kecewa. Mbah Warsih menatap Joko intens. Kamu disuruh apa? Tanya Mbah Warsih kembali bertanya. Lantas Joko menceritakan semua yang ia alami saat Mbah Warsih dan Sentot pulang. Dari suara aneh, pocong, gamelan, sampai wanita cantik itu. Ngedan, kata Mbah Warsih menggelengkan kepala. Lantas ia masuk ke dalam kamar. Joko menolehkan kepala ke arah Sentot. Ia mencoba mencari jawaban di sana. Namun sepertinya temannya itu juga tak tahu apa-apa. Setelah beberapa saat, Mbah Warsih membawa baskom yang tertutup kain. Tanpa sepatah kata pun, pria tua itu meletakkan baskom tepat di depan Joko. Entah kenapa Joko membayangkan kalau baskom itu sebagai tempat menaruh uang lelayu untuk orang meninggal. Ada uangnya, tapi aku bingung, kata Mbah Warsih. Maksudnya Mbah? Ya bingung. Ini harus dibersihkan dengan syarat yang diberikan oleh Dayang itu, ucap Mbah Warsih. Bener Mbah? Ada uangnya? Tanya Joko antusias. Mbah Warsih menggeleng, tak percaya ada manusia seperti Joko. Mungkin yang ada di otaknya hanya uang dan selangkangan. Mbah Warsih membuka baskom itu dengan menarik kainnya. Seketika Joko dan Sentot memekik saat melihat uang yang ada di dalamnya lengket dengan cairan mirip darah, berbau anyir. Kowe mau janji apa? Tanya Mbah Warsih kepada Joko. Sekali lagi Joko mengerjap bodoh. Ia sama sekali tak memberikan janji apapun kecuali datang lagi saat bulan purnama muncul. Tampak Mbah Warsih jengkel dan beranjak masuk ke dalam kamar lagi. Joko dan Sentot hanya bisa saling pandang. Cukup lama orang tua itu di dalam. Sesekali tercium aroma kemenyan menguar dari dalam kamarnya. Klek, pintu terbuka. Mbah Warsih berjalan dengan menenteng baskom tadi. Begitu melihatnya, raut wajah Joko langsung sumringah. Istri apa anak? Ucap Mbah Warsih. Joko mengerjap. Ia tak paham dengan maksud ucapan pria tua itu. Kowe janji toh bakal ngenai bojomu apa anakmu? Hah? Kamu sudah janji kan bakal memberikan istri atau anakmu? Jadi besok balik lagi saat purnama. Kalau tidak ditepati, yo nyawamu sebagai gantinya, ucap Mbah Warsih. Joko begitu kaget. Ia menggeleng kuat. Selicik apapun ia soal uang, Joko tak mau memberikan ganti nyawa. Loh, katanya tanpa tumbal Mbah, ucap Joko takut. Lah iya aku kan wis ngomong, aku sudah bilang, tergantung syaratnya. Lah ini kamu sudah setuju mengikat janji dengan darahmu, ucap Mbah Warsih. Joko tak terima. Ia merasa ditipu, namun ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Ia memandang ke arah Sentot yang menggeleng, memperingatkan agar tak melawan batas. Matur suwun Mbah, kita pamit pulang dulu, ucap Sentot. Yo wis, pikirkan siapa yang bakal kamu tumbalkan, ucap Mbah Warsih tenang, sambil menyerahkan baskom berisi tumpukan uang ke Joko. Dengan perasaan kalut, ia menerima uang tersebut. Ia begitu khawatir dengan kondisi Ratna saat ini. Bodoh, pikirnya kenapa bisa sampai kelewatan. Wes,
Ayo pulang ke kontrakanku dulu, ucap Sentot. Sesampainya di rumah kontrakan Sentot yang selalu pria itu gunakan untuk menyimpan perempuan lain, mereka duduk termenung dengan baskom penuh berisikan uang. Koyo kepaten yo Jok, ucap Sentot memandang baskom itu yang katanya seperti lelayu ya. Asu, piye iki Tot, bagaimana? Umpat Joko. Yo ndak tahu, perjanjiannya sudah jelas Jok, aku ya bingung, ucap Sentot. Tidak mungkin aku menumbalkan istri dan anakku, ucap Joko merana. Dia begitu sayang dengan keluarganya. Yo piye kan sudah janji. Bagaimana ya? Tanya Sentot entah kepada siapa. Tangan Joko mengepal kuat. Ia meninju dinding rumah kontrakan itu. Asu, piye iki? Ucap Joko kalut. Sentot sejenak diam, lalu membuka baskom dan kembali menatap ke arah Joko. Jok, aku punya saran, tapi jangan marah, ucap Sentot khawatir. Wes opo sarane, cepet, kata Joko. Harusnya setelah mendapat uang ia bisa bahagia. Kenapa malah harus memilih satu nyawa di antara keluarganya? Di ngapura ya Jok, maaf kalau menurutku kamu pilih anakmu saja. Tunggu Jok, aku belum selesai ngomong, ucap Sentot cepat saat Joko membuka mulutnya. Jok, kamu sayang toh sama istrimu. Kalau kamu kehilangan dia pasti bayang-bayang wajah Ratna bakal terus muncul. Tapi kalau kamu kehilangan anak, kan dia juga belum lahir. Jadi kamu bisa melupakan seiring berjalannya waktu. Lagi pula, nanti kamu bisa bikin lagi sama Ratna kalau sudah punya uang ini, ucap Sentot. Joko melotot. Bagaimana bisa dia menumbalkan darah dagingnya sendiri? Tapi di satu sisi, ucapan Sentot ada benarnya juga. Joko bangkit. Ia menghisap rokoknya perlahan. Keputusannya sungguh berat, tapi dia tak mau mati muda dan kehilangan Ratna. Joko berbalik, berjalan ke arah baskom penuh uang itu. Kamu mau ambil? Ucap Joko. Sentot menggeleng, mempersilahkan Joko untuk menggunakan uang itu. Toh dia juga takut jika Joko malah menjadikannya sebagai tumbal. Ya sudah, buatku semua ya. Ingat jaga rahasia ini Tot, sampai mati. Aku tak pulang dulu, ucap Joko sambil memasukkan uang itu ke dalam kantong kresek. Sesampainya di rumah, Joko langsung menghambur ke dalam. Saat membuka pintu kamar, ia tak menemukan istrinya. Ratna, panggil Joko. Tak ada sahutan. Lantas ia berjalan ke arah dapur. Ia berpikir mungkin saja Ratna sedang pergi ke kamar mandi. Namun saat Joko tiba di ambang pintu, matanya langsung menangkap sosok yang tergeletak di ujung dapur. Ratna, ucap Joko panik. Ia bergegas menolong istrinya. Perasaannya begitu khawatir, takut kalau dedemit itu sudah mengambil nyawa istrinya itu. Namun hatinya sedikit lega saat melihat dada istrinya itu masih bergerak. Ratna, ucap Joko mencoba membangunkannya lagi. Ratna mengerjap. Saat melihat Joko, ia langsung menghambur ke dalam pelukan suaminya. Mas, tadi ada setan mas, ucap Ratna ketakutan. Sudah, kita ke kamar dulu, pinta Joko sambil mencoba memapah Ratna. Ratna yang ketakutan hanya bisa menuruti Joko. Seumur umur ia tak pernah bertemu dengan yang namanya dedemit. Mas, jangan pergi, sini dulu temenin, ucap Ratna saat Joko hendak pergi ke kamar mandi. Sebentar tok loh dik, kebelet kenceng aku, ucap Joko. Di satu sisi, Joko senang. Ratna kembali seperti dulu lagi. Belum lagi saat nanti istrinya mengetahui jumlah uang yang ia bawa. Pastinya Ratna bakal kegirangan setengah mati. Tapi jangan lama-lama mas, ucap Ratna khawatir. Joko mengangguk, mencium kening Ratna singkat, lalu bergegas ke kamar mandi. Sementara itu, beneran ini mas? Tanya Ratna kaget. Selepas dari kamar mandi, Joko mengambil bungkusan kresek di ruang tengah dan memberikannya kepada Ratna. Sesuai dengan prediksinya, Ratna bakal heboh dengan itu semua. Namun seketika perasaan bersalah muncul, manakala teringat akan calon anaknya yang bakal ia jadikan sebagai tumbal. Ini uang halal kan? Tanya Ratna curiga.
Halalah, mau maling di mana uang sebanyak itu? Kemarin beruntung ada penjualan besar-besaran. Jadi aku sama Sentot dapat untung banyak. Kalau tidak percaya, kamu tanya Sentot langsung, kata Joko pura-pura merajuk. Iya mas, maaf ya, sudah kita tidur lagi ya. Masih jam 3 subuh ini, kata Ratna tersenyum bahagia. Joko tersenyum senang. Selain mendapat uang, ternyata pelet yang ia gunakan untuk Ratna benar-benar manjur. Di sisi lain, Joko tersentak. Ia bangun dengan keadaan panik. Mimpi yang dialaminya benar-benar terasa nyata. Hal pertama yang ia lihat adalah kandungan Ratna. Rasa bersalah muncul, tetapi selalu ia tepis. Ia memimpikan seorang anak laki-laki menjerit ketakutan, manakala dia diseret oleh makhluk aneh. Bapak, tolong pak, aku anakmu. Jeritan bocah itu terus terngiang di kepala Joko. Astaga, ucap Joko mengusap wajahnya kasar. Ia sebenarnya tidak tega melihat kondisi anak itu. Begitu memprihatinkan. Apalagi saat Joko melihat tubuh mungil itu diseret menggunakan tali. Namun bayangan itu segera ia tepis. Joko yakin keputusannya sudah benar. Benar kata Sentot. Jauh lebih baik kehilangan anak yang belum pernah ia lihat ketimbang kehilangan Ratna. Dielusnya perut Ratna yang sudah membesar itu. Maafkan bapak Yole, bapak sayang sama kamu, ucapnya sendu. Setitik air mata menggenang di ujung mata laki-laki itu. Joko beranjak hendak ke kamar mandi. Rencananya hari ini ia akan mencari rumah baru untuk mereka tinggali. Dengan hati yang lebih ringan, ia mulai melangkah. Namun saat membuka pintu, indera penciumannya menangkap sesuatu. Joko mengendus udara sekitarnya sambil berjalan mengikuti sumber bau busuk itu hingga saat dirinya masuk ke dapur. Tubuhnya tersentak manakala menemukan bangkai burung gagak hitam tepat di lantai dapur. Joko menoleh ke kamarnya, takut Ratna melihat ini. Buru-buru ia ambil bangkai itu dan dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam. Setelah selesai membuang bangkai itu ke sungai, Joko bergegas kembali ke rumah. Pikirannya tak menentu, takut terjadi hal buruk dengan Ratna. Namun saat melihat istrinya masih meringkuk di kasur, perasaan lega kembali muncul. Ia bergegas mengambil handuk dan segera menyelesaikan ritual mandinya. Rumah milik Juragan Jamal masih ada yang dijual, tapi beda desa. Gimana kalau kita lihat dulu? Tanya Joko sambil menyeruput kopi. Boleh mas, memang cukup ya uangnya? Kalau cukup nanti aku mau ada 3 kamar ya mas, biar anak kita bisa punya kamar sendiri, ucap Ratna bahagia. Joko tersenyum kecut. Andai Ratna tahu kalau anak itu bakal menjadi tumbal, ia tak akan sudi bertemu dengan Joko barang sedetik pun. Ya terserah saja, kamu yang atur semuanya, ucap Joko. Singkatnya mereka berhasil membeli salah satu rumah milik Juragan Jamal. Tak hanya itu saja, bahkan perabot yang ada di dalamnya pun juga sekalian dibelinya. Wah, beneran bukan mimpi kan ini mas? Tanya Ratna tak percaya. Lantas Joko mencubit kecil lengan istrinya. Aduh, kok dijubit toh mas? Ujar Ratna sambil mengelus lengannya. Yo biar sadar kalau ini bukan ngimpi, kekeh Joko. Ratna hanya memberengut manja. Ia benar-benar tak menyangka kalau suaminya bisa sedemikian sukses. Maka hari itu juga mereka pindah ke rumah baru, rumah yang akan menjadi saksi kelam untuk kedua pasangan itu. Di sisi lain, Joko begitu lelah setelah bolak-balik mengangkut barang mereka ke rumah baru. Akhirnya selesai deh, erang Joko saat menidurkan tubuhnya di atas kasur. Jangan tidur mas, sudah mau maghrib loh, pamali, ucap Ratna yang sedang menata baju mereka. Joko mendecakkan lidah. Ia berpikir hal-hal semacam itu hanya tahayul. Nyatanya dia sering tidur setelah asar dan baru bangun menjelang isya. Tapi tak pernah ia mendapatkan tulah. Ngantuk dek, capek banget aku, ucap Joko membalikan tubuhnya menjadi tengkurap. Tak mengindahkan nasihat Ratna, perlahan kesadaran Joko menghilang. Ia tertidur sore itu. Joko mengerjap, merasakan tubuhnya pegal semua.
Saat membalikan badan, ia menyadari kalau hari sudah malam. "Ratna," panggil Joko. Tidak ada sahutan, namun ia menyadari sesuatu. Lantas ia menengok ke arah samping. Kening Joko berkerut, menatap bayi laki-laki sedang mengoceh dengan bahasa yang tidak ia kenal. Ada perasaan aneh manakala Joko mengamati bayi itu. Perasaan tenang dan bahagia yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Dipegangnya bayi laki-laki itu begitu gemas. Bahkan ia sempat mengira kalau itu adalah dirinya sewaktu kecil. Begitu mirip. Klak, pintu kamar terbuka. Joko menoleh dan mendapati Ratna berdiri di sana dengan wajah teduh. "Ayah sudah bangun? Tumben mau main sama anaknya," ucap Ratna sambil berjalan ke arah mereka. Joko mengerjap tolol. "Hah, anak?" ucapnya. "Is, bercanda terus. Ya anakmu toh, emang anak siapa lagi?" ucap Ratna jengkel. Joko kembali menoleh ke arah bayi itu. Dipandanginya lekat-lekat. Sebuah perasaan teduh hinggap di batinnya. "Ya sudah, aku mau masak. Kamu mau makan apa?" tanya Ratna. "Daging, Dek. Aku mau daging," kata Joko. Ia sudah lama sekali tak makan benda itu. Mungkin 3 bulan lebih. "Ya sudah, nitip tole ya. Aku mau masak dulu," ucap Ratna berlalu pergi. Kembali Joko menatap ke arah anak itu. Lantas dengan gemasnya dia mulai menimang, mengajaknya bermain. Inilah impiannya semenjak menikah dengan Ratna. Memiliki seorang putra yang nantinya bisa ia banggakan. Hingga Joko mengendus aroma tak sedap. Terasa ada yang basah menyentuh tangannya. "Loh, malah buang air. Sebentar, bapak panggil ibumu," ucap Joko terkekeh. Joko segera beranjak. Saat membuka pintu, sayup ia mendengar suara dari arah dapur. Begitu juga indera penciumannya. Ia mengendus aroma lezat. Ia tahu istrinya itu jago sekali membuat makanan. Benar saja, terlihat Ratna sedang sibuk mengolah makanan di depan kompor. "Kenapa, Mas?" tanya Ratna. Tidak menjawab, Joko langsung memeluk istrinya dari belakang dan mengecup ujung kepalanya. Agak terheran saat Joko merasakan tubuh Ratna begitu dingin, namun ia tak berpikir lebih. Mungkin saja Ratna baru selesai mandi. "Masa apa?" Tanya Joko mesra. "Pesananmu, Mas. Tadi bilang mau bikin daging kan?" ucap Ratna tanpa membalikan badan. Joko memajukan kepala. Namun ia tak mendapati satupun daging di antara bumbu yang dipersiapkan oleh Ratna. "Loh, dagingnya mana?" tanya Joko. Ratna berusaha untuk melepaskan pelukan Joko. "Ini lagi aku siapin." "Kamu ninggalin tole tinggal di kamar ya?" kata Ratna tersenyum simpul. Joko mengangguk, segera mengatakan kalau anak mereka sedang buang air besar. "Tolong bawa ke sini ya, Mas. Nanti gosong masakannya kalau tinggal," ujar Ratna tanpa menoleh. Joko mengangguk. Lantas ia segera mengambil bayi mereka di dalam kamar. "Nih, taruh di mana? Kasihan sudah banyak ini kotorannya," ujar Joko. "Taruh di atas meja aja, Mas. Biar aku saja. Kamu duduk aja di situ," kata Ratna. Tanpa menaruh curiga, Joko meletakkan bayi mereka dan bergegas duduk di kursi makan. Terus ia mengamati Ratna dari belakang. Entah apa yang terjadi. Justru Joko mendengar suara isak tangis dari istrinya. Ia hendak bangkit, tapi ia merasakan tubuhnya seolah membatu. "Dek," kata Joko panik. Ratna tidak menggubris. Justru tangisannya semakin terdengar kencang. "Dek, kamu kenapa?" tanya Joko panik. Ia terus saja berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. "Kenapa kamu tega, Mas?" ujar Ratna sesenggukan. "Tega apa, Dek? Tolong, Mas gak bisa bergerak ini," kata Joko. Ratna membalikkan tubuh. Di tangannya menggenggam sebelah pisau dapur yang begitu tajam. "Kenapa kamu tega, Mas?" tanya Ratna sekali lagi, dengan mata melotot dan pisau dapur yang terancung tepat ke arah Joko. Joko terkesiap, ia meronta, takut Ratna berniat buruk kepadanya. Kemudian istrinya itu melangkah pelan. "Kenapa kamu tega? Kenapa kamu mau makan darah dagingmu sendiri?" tanya Ratna, kini dengan suara menggaung mengerikan.
Joko semakin bingung dengan Ratna. Siapa yang mau memakan darah dagingnya sendiri? Tanpa Joko duga, Ratna berdiri tepat di hadapan bayinya. Tanpa bisa ia cegah, wanita itu dengan santainya menghunuskan pisau tepat ke arah jantung bayi laki-laki itu. Cerat! Darah memercik mengenai sebagian tubuh mereka berdua. "Dek, apa yang kamu lakukan?" jerit Joko panik. Tak menggubris ucapan suaminya, Ratna menggerakkan pisau itu melintang dari ujung kiri sampai ujung kanan perut bayi mungil itu. Dengan membelalakan mata, Joko kehilangan kata-kata. Kini ia melihat Ratna mengaduk-aduk perut anaknya. "Ini kan Mas, pesananmu. Kamu mau makan anak kita kan? Makan daging?" tanya Ratna datar. Namun kali ini ekspresinya begitu mengerikan. Joko menggeleng sekuat tenaga. Ia terus berusaha untuk bergerak. Lalu tanpa ampun, Ratna memotong salah satu tangan bayi itu. Tanpa diduga, ia memakannya dengan begitu nikmat. Joko begitu mual saat melihat bibir istrinya penuh dengan darah. "Ojo lali, pas wayah rembulane meletek," kata Ratna sambil terus mengunyah daging merah itu. Yang katanya, jangan lupa saat bulan purnama. Joko mengerjap. Ia terbangun panik melihat sekitaran. Nafasnya memburu hebat, manakala teringat dengan kejadian yang barusan ia alami. "Kenapa Mas?" tanya Ratna yang masih duduk di depan almari. Tidak menjawab, Joko langsung beranjak dan menyentuh perut Ratna. Kamu kenapa sih Mas?" tanya Ratna bingung. Joko menggeleng. Mimpinya barusan benar-benar seperti nyata. Kini ia justru takut dengan keputusan untuk menumbalkan janinnya. "Jagoan ayah, sehat-sehat ya," ucap Joko menangis sesenggukan. Ia sekarang tak tega. Bagaimana bisa seorang ayah tega menumbalkan anaknya sendiri? "Kamu kenapa Mas?" tanya Ratna kebingungan. Joko menggeleng, mengusap air matanya. "Mimpi buruk dek." Sampean iku mas. Dibilang jangan tidur pas maghrib. Ngeyel sih. Sana mandi, terus sholat maghrib, ucap Ratna. Joko mengangguk. Ia bergegas menuju ke kamar mandi. Namun pikirannya terpancang kepada sesuatu. Ia harus segera bertemu dengan Sentot. Tok 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 tok. Tot, kula nuwun, ucap Joko sambil terus mengetuk pintu rumah Sentot. Sudah hampir 15 menit. Dia berdiri di depan pintu, tapi tak ada seorang pun yang keluar. Apalagi pergi ya, batin Joko. Ia hendak menunggu, tapi kegundahannya begitu besar. Lantas Joko memutuskan untuk pergi ke rumah janda desa. Ia berpikir siapa tahu Sentot ada di sana. Sesampainya di rumah si janda, bibir Joko tersenyum menyeringai. Benar dugaannya, pasti manusia mesum itu ada di sini. Lihat saja, meski memarkirkan motor Vespanya di celah rumah, tapi barang siapa yang melihat juga tak tahu kalau itu milik Sentot. "Biangane, wes toceh mesum wae," umpat Joko langsung mengetuk pintu dengan keras. Tak berselang lama, menyembul kepala perempuan, iem dengan takut-takut mengintip dari balik jendela rumahnya. "Tot, metuo, keluar!" teriak Joko lantang. "Klek, masuk Jok, ganggu wae." "Mau ngapa?" umpat Sentot. "Wes, ayo, melu, kawin wae kowe," kata Joko tak mengindahkan hasrat Sentot yang masih di ujung tanduk. "Duk, nanti aku mampir lagi ya," ucap Sentot kepada Sinta, yang disebut iem oleh Sentot. Janda itu membrengut, tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia membanting pintu rumahnya dengan keras. "Asuh!" umpat Joko kaget. Lantas Joko segera meminta Sentot untuk pergi ke ujung desa. "Kenapa toh?" tanya Sentot. Lantas Joko menceritakan semua yang ia alami. Bahkan saking emosionalnya tanpa sadar, pria itu menitikkan air mata. "Lah, terus bagaimana? Lah kan itu pilihanmu, Jok," jawab Sentot tanpa rasa iba. "Apa kita kembalikan saja uangnya?" tanya Joko. Sentot mendengus keras. Bahkan sampai Joko harus bergerak ke samping agar terhindar dari ingus temannya itu. "Memangnya utang bank apa? Bisa dikembalikan tanpa berbunga? Yang waras dikit kamu. Ya sekarang pilihanmu, istri apa anak?"
kata Sentot. Tot, aku gak tega lihat anak itu. Mirip banget sama aku. Itu anakku loh, jawab Joko. Gini, sekarang sudah terlanjur, Jok. Aku yakin ini tidak bisa dibatalkan. Seto, dengerin dulu, ucap Sentot saat Joko hendak memotong. Sekarang dilogika saja. Kalau memang benar mimpi itu nyata, kan perjanjianmu sampai bulan depan. Sekarang kandungan Ratna baru menginjak 6 bulan toh. Aku pikir itu cuma mimpimu saja, ucap Sentot. Tapi kalau beneran gimana? Aku bisa mati penasaran kalau Ratna sampai memakan anaknya sendiri, ucap Joko tolol. Plak, aduh, erang Joko saat Sentot menjitak kepalanya cukup keras. Mana mungkin Ratna melakukan itu? Dia begitu sayang dengan bayinya. Bahkan, ucap Sentot terpotong. Bahkan apa, Tot? Tanya Joko penasaran. Bahkan dia pernah mau pinjam uang ke istriku karena kamu belum ada uang, kata Sentot cepat. Joko termenung. Kalau dia mengembalikan semua uang itu, pastinya Ratna juga akan kecewa dan bisa bersikap kasar lagi. Tapi, kalau dia tidak mengembalikan, bisa saja kejadian dalam mimpinya menjadi kenyataan. Sudahlah, Jok, aku tahu rasanya tak punya uang. Terlebih kamu laki-laki. Aku yakin sikap dan sifat Ratna sudah berubah drastis sekarang. Kalaupun aku jadi kamu, sebelum terlambat, jauh lebih baik memilih anak yang belum pernah kamu lihat, kata Sentot. Joko termenung memikirkan perkataan Sentot. Ada benarnya juga. Ia jelas melihat sikap dan sifat Ratna berubah drastis saat tahu kalau dirinya memiliki banyak uang. Ya sudah, mungkin aku berlebihan. Bisa saja mimpi itu cuma ketakutanku saja, kata Joko mencoba meyakinkan dirinya. Nah, kalau kehilangan istri, nanti sulit nyarinya lagi. Kalau anak kan bisa kapan saja dibuat, kata Sentot acuh. Asu, umpat Joko meredam amarah. Sentot mengabaikannya. Ia mengambil sebatang rokok, lalu menghidupkannya. Aku penasaran. Bagaimana caranya kamu menepati janji? Tanya Sentot. Maksudmu? Tanya Joko bingung. Ya kan dedemit itu bilang, kamu diminta untuk memilih sampai malam purnama. Lalu bagaimana cara menepati janji itu? Apa harus melakukan ritual lagi? Atau bagaimana? Tanya Sentot gemas. Joko tampak kelihatan jauh lebih bingung lagi. Aku yang tidak tahu. Lupa tanya sama Mbah Warse, ujar Joko polos. Oh, kok? Kalau kamu tidak tahu ya caranya, bisa-bisa malah kamu yang mate, bentak Sentot. Ya wes, ayo kita ke tempat Mbah Warse. Kok ya aku tidak kepikiran ya, kata Joko. Sentot menggeleng. Ia benar-benar heran dengan kelakuan manusia satu ini. Bagaimana mungkin dia tidak menanyakan sesuatu yang paling riskan? Besok saja, aku masih ada urusan sama Sinta, kepalang tanggung. Atau kamu sendiri saja, bawa motorku, ucap Sentot. Jelas dia menolak untuk pergi bersama Joko. Joko hendaknya memaksa, tapi akhirnya dia menyerah saat Sentot bersikeras tidak mau ikut. Bukan Joko tak mau menunggu, tapi masalah ini, kalau tidak segera diperjelas, bisa-bisa membuat dirinya semakin kepikiran. Dengan tekad bulat, Joko bergegas pergi ke rumah Mbah Warse malam ini, meski tanpa kehadiran Sentot. Sepanjang perjalanan, tak hentinya Joko berdoa, berharap tidak ada satupun sosok gaib yang ditemuinya. Hingga saat dia sampai di pekarangan rumah Mbah Warse, semua tampak gelap. Tak ada sumber pencahayaan apapun dari rumah itu. Opo lagi pergi ya? Tanya Joko. Sejenak Joko terdiam. Ada perasaan ngeri saat hendak mengetuk pintu itu. Bayangan sosok tanpa kepala selalu muncul di hadapannya. Yalah, kenapa ndak besok siang aja ya? Tanya Joko membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Nekat, walau dengan perasaan ngeri, Joko bergegas mengetuk pintu rumah itu. 5 menit berselang, tak ada sahutan sama sekali. Joko mencoba menunggu. Ia terus mengetuk pintu rumah itu berulang kali.
Hingga saat dia sudah merasa lama di sana dan tidak ada jawaban, Joko memutuskan untuk pulang dan kembali lagi esok hari. Namun saat berbalik, tepat di hadapannya, sosok tanpa kepala itu sudah muncul. Kali ini dia bukan hanya berdiri, melainkan duduk di atas motor Vespa milik Sentot. Joko yang ketakutan hendak kabur dari tempat itu, namun dia juga memikirkan kondisi motor Sentot yang dipinjamnya. "Bah, Warsi," kata Joko terus menggedor pintu rumah itu keras. "Krak, asu, ngopo toh? Hah? Tidak bisa pelan apa kamu?" tegur Mbah Warsi dengan muka mengantuk. Itu Mbah, itu," kata Joko sambil menunjuk ke arah motor Vespa Sentot. "Alah, lah kok ya masih takut? Kamu juga setan kok. Sudah, ayo masuk," kata Mbah Warsi. Bergegas Joko masuk ke dalam rumah. Tak seperti biasanya. Saat kemarin Joko datang ke tempat ini, rumah itu selalu tercium aroma dupa atau kemenyan. Namun sekarang, justru yang tercium malah seperti aroma bangkai yang sudah membusuk beberapa hari. "Ngopo? Arep ngopo?" tanya Mbah Warsi saat ia menghidupkan lampu minyak. "Nuwun sewu Mbah, soal ritual saya di bulan purnama besok, apa yang harus saya lakukan?" tanya Joko langsung ke pokok permasalahan. Tampak Mbah Warsi termenung. "Wes, engko kowe ngerti dewe. Nanti kamu tahu sendiri. Kamu yang memutuskan siapa yang kamu pilih. Sekarang pulang sana. Simba sudah ngantuk," kata Simba berdiri dan mempersilahkan Joko untuk pergi. Dengan berat hati, Joko pergi. Meski masih banyak pertanyaan yang ada di kepalanya, ia berusaha untuk menepis semua kegundahan itu. Singkatnya, Joko sudah berada di rumah barunya. Dilihatnya Ratna yang sudah tidur pulas di atas kasur. Lantas ia berjalan ke dapur, berniat untuk membuat secangkir kopi untuk menenangkan pikirannya. Namun seketika, langkahnya terhenti saat mendapati Ratna berdiri memunggunginya. Wanita itu seperti sedang sibuk di depan kompor. Joko tak berani mendekat. Ingatan bagaimana Ratna mencincang bayinya masih begitu melekat di pikirannya. "Sudah pulang, Mas," ucap Ratna tanpa memalingkan kepala. Joko tersentak. Ia mundur satu langkah. Bagaimana mungkin Ratna tahu kehadirannya? Terlebih jelas sekali tadi ia melihat istrinya itu tidur di kamar. Tanpa menjawab, Joko langsung berlari ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang ketika tak mendapati sosok Ratna di dalam kamar. "Asu, umpat Joko bingung. "Mas, kamu kenapa?" tanya Ratna dari ambang pintu dapur. Tidak dek, bukannya kamu tadi tidur ya?" tanya Joko memastikan. "Hah? Tidur? Mau aku dari tadi di dapur kok Mas, manasin makanan. Kamu sudah makan? Tadi aku bikin semur daging kesukaanmu," ucap Ratna tersenyum simpul. Joko menghela nafas. Ia benar-benar bingung. Kenapa malah dia mendapati banyak kejadian ganjil seperti ini? Daging. Tak punya kuasa, Joko berjalan ke arah Ratna. Di belainya rambut istrinya itu. Tampak nyata. Seketika Joko mengerang lega. Mungkin saja karena dia banyak pikiran, jadi berhalusinasi seperti ini. "Yuk makan, sudah aku siapkan itu," ucap Ratna. Tapi Joko justru memeluk erat istrinya. Ia benar-benar tidak ingin kehilangan Ratna. Andai dia lebih rajin dalam bekerja, mungkin saja dia tak akan menempuh jalan seperti ini. "Kamu kenapa sih Mas? Kangen," ucap Ratna. Joko membuka mata, mengendurkan pelukannya. Namun kali ini yang terlihat bukannya Ratna yang biasanya. Wanita itu sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Rambutnya awut-awutan, kepalanya berdarah banyak sekali sampai menetes ke depan bajunya. Joko terlonjak sampai jatuh ke lantai. Ia tak kuasa berbicara. Pandangannya terus tertuju ke arah Ratna. "Mas, kenapa?" tanya Ratna. Joko menggeleng kuat, berteriak meminta Ratna untuk tak mendekat. Namun justru Ratna tersenyum menyeringai. "Mas, ingat janjimu. Kamu sayangkan sama aku. Kalau kamu mau aku selamat, korbankan bayi ini. Kamu mau tahu kan caranya?"
ucap Ratna datar. Minggat, minggat, gagap Joko ketakutan. Begini loh mas, aku kasih tahu caranya. Lantas Ratna berjalan ke arah meja, mengambil pisau dapur yang begitu runcing. Lalu Ratna berbalik dan kembali berjalan ke arah Joko. Ia duduk mengangkang, menghadang ke arah suaminya. Lihat mas, aku kasih tahu caranya, kata Ratna parau. Tanpa Joko duga, Ratna langsung menghujamkan pisau itu tepat ke arah perutnya. Tanpa rasa sakit sedikit pun wanita itu mengaduk isi perutnya, mengeluarkan usus dan mengambil daging yang sudah berbentuk manusia. Ratna! Jerit Joko saat sudah mendapatkan suaranya. Wanita itu tersenyum, namun ia juga menitikkan air mata. Ini mas, ambil, tepati janjimu, ucap Ratna. Joko menggeleng. Ia berusaha untuk mundur. Mas, mau kemana? Tanya Ratna mencoba beranjak dengan tubuh bersimbah darah. Joko menjerit. Langsung ia beranjak dan berlari ke arah depan. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Bukan hanya ketakutan, tetapi rasa bersalah benar-benar muncul di dalam batinnya. Klak, 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 klak. Asu, asu, buka! Umpat Joko saat berusaha untuk membuka pintu. Mas? Tanya Ratna di belakang Joko. Ia menjerit meminta Ratna untuk mundur. Minggat, minggat, dembet asu, minggat. Mas, sadar. Sampean kenapa mas? Tanya Ratna mencoba mendekat ke arah suaminya. Ia tampak bingung dengan laki-laki itu. Justru sekarang yang Ratna lihat, Joko tampak meringkuk di ujung ruangan dengan menutup wajahnya. Astagfirullah, mas, kamu kenapa mas? Tanya Ratna mencoba mendekati Joko. Namun, yang terjadi Joko malah memberontak, menendang Ratna sampai wanita itu jatuh tersungkur di lantai. Astagfirullah mas, jerit Ratna kesakitan sambil melindungi perutnya. Tanpa mengindahkan kesakitan Ratna, Joko membuka pintu dan langsung berlari keluar rumah. Sedang Ratna terus meringis, merasakan perutnya begitu sakit. Joko sigap menunggangi Vespa milik Sentot. Di dalam pikirannya saat ini, hanya temannya itu yang bisa membantu. Tok 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 tok, Tot, Sentot, teriak Joko sambil menggedor pintu rumah Sinta dengan keras. Klak. Asu, ngapa meneh to, Jok? Ucap Sentot dengan muka mengantuk. Tolong, kata Joko, terus melihat ke arah belakangnya. Merasa ada yang janggal, Sentot meminta Joko untuk menunggu. Sementara dia mengambil pakaian di dalam kamar. Bergegas setelah itu, Sentot membawa Joko ke rumahnya. Saat ini sedang tidak ada seorang pun di sana. Istrinya sedang pergi ke rumah orang tuanya. Minum dulu, cerita pelan-pelan, ucap Sentot sambil menyerahkan segelas air. Joko pun menurut. Ia minum dan langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami. Hah? Mata batinmu terbuka? Tanya Sentot. Tidak tahu. Apapun itu namanya, Tot. Kenapa aku malah melihat hal-hal seperti itu? Tanya Joko. Sentot menggeleng. Ia menceritakan bahwa selama dia melakukan ritual untuk membuat istrinya menurut, ia tak pernah mendapati hal-hal seperti itu. Sudahlah, Tot. Kita pergi saja ke Mbak Warsi. Temani aku, kata Joko mengibah. Tenang dulu, aku temani, tapi besok pagi. Sekarang sudah hampir tengah malam, ucap Sentot. Tapi, kata Joko, sudah, sekarang aku antarkan kamu pulang. Kasihan Ratna menunggumu sendirian di rumah, kata Sentot. Akhirnya Joko menurut, dengan syarat Sentot harus menemaninya sampai pagi. Ia tak mau kejadian yang barusan ia alami terulang kembali. Sesampainya di rumah Joko, mereka begitu terkejut saat mendapati Ratna pingsan di ruang depan. Buru-buru mereka menggotong wanita itu di kamar. Dek, bangun, ucap Joko. Sentot pun tampak bingung kenapa malah Joko mendapati hal-hal seperti ini. Seolah Joko sedang dibuat menjadi orang gila. Kalau seperti ini, mending kita sekarang ke tempat Mbak Warsi. Biar aku panggil tetangga untuk menunggu Ratna, kata Sentot langsung menghambur pergi. Joko tak menjawab. Ia menyesal telah melakukan ini semua. Hal yang seharusnya membuat hidup mereka bahagia, malah mengantarkan kematian keluarganya sendiri. Tak berselang lama,
Sentot datang dengan salah seorang tetangganya. Joko tahu itu karena wanita itu pun merupakan pegawai dari usaha milik Sentot dan istrinya. Sudah, kalian segera cari obatnya. Si Mbok tahu ada yang aneh dengan Ratna, kata Mbok Jaina. Joko sempat heran dan merasa ada yang ganjil. Namun ia tidak mau berpikir lebih. Yang penting saat ini adalah nyawa dari keluarganya. Ia sudah ikhlas sekarang. Walaupun harus kehilangan bayinya, ia tak mau harus kehilangan Ratna juga. Sepanjang perjalanan menuju rumah Mbah Warsih, Joko hanya diam. Ia terus memikirkan keadaan istrinya itu. Sesampainya di rumah Mbah Warsih, kondisi rumahnya masih sama seperti sebelumnya. Semua lampu masih padam. Yakin kamu tadi ketemu Mbah Warsih? Tanya Sentot. Yakin, lawang aku disuruh pulang, kata Joko. Sentot mengangguk, lantas mengetuk pintu. Namun setelah lama menunggu, laki-laki tua itu tak kunjung muncul. Kamu tunggu di sini, biar aku panggil dari belakang, kata Sentot. Joko mengangguk. Ia pun enggan untuk beranjak, takut melihat sosok tanpa kepala itu lagi. 10 menit berselang, kini Joko melihat lampu dalam rumah menyala. Klek. Pintu terbuka dan menyembullah kepala Sentot dari dalam. Masuk, Simba lagi di belakang tadi. Sekarang sedang pergi ke bukit itu untuk melakukan ritual, kata Sentot. Joko mengangguk, lantas ia masuk ke dalam. Suasana masih sama, namun samar Joko mengendus aroma busuk dari suatu tempat. Istirahat, aku buatkan minum, ucap Sentot mengebur masuk ke area dalam rumah. Joko tak tenang. Ia terus berjalan, mondar-mandir, menunggu kehadiran Mbah Warsih. Sesekali ia melihat ke arah luar. Terdengar suara derik api dari dapur. Mungkin itu Sentot yang sedang membuat air panas. Tak tahan, Joko mencari rokok di kantong celananya. Sial, ucap Joko saat menyadari sebungkus rokok yang tadi ia beli sudah hilang entah kemana. Sentot, panggil Joko. Tidak ada sahutan, namun masih terdengar suara derik api dari arah dapur. Tak sabar, Joko melangkah ke dalam. Namun saat hendak menuju dapur, indera penciumannya menangkap sesuatu yang busuk. Batin Joko begitu penasaran. Ia mengendus sekitar, mencari sumber bau, hingga ia mendapati salah satu kamar dengan aroma yang begitu busuk. Lantas, ia mendorong pintu kayu itu perlahan. Awalnya dia tak melihat apapun, karena lampu kamar itu mati. Yang terlihat hanya siluet lemari yang terkena cahaya temaram lampu. Namun saat Joko menghidupkan saklar lampu, tubuhnya terlonjak sampai jatuh ke lantai. Ia syok saat melihat sesosok jasad yang sudah membiru tergantung di kasur kamar itu. Sentot! Teriak Joko ketakutan. Ia terus memundurkan tubuhnya ke belakang. Terdengar suara langkah kaki tergopoh. Kenapa? Tanya Sentot dari ambang pintu. Joko hanya menuju ke arah kamar sambil menggeleng ketakutan. Sentot berjalan pelan. Tangannya memegangi balok kayu. Joko tahu laki-laki itu pasti sedang berjaga kalau ada hal buruk. Namun saat Sentot berada di sampingnya, ia justru memukulkan balok kayu itu ke kepala Joko. Dalam sekejap mata, kepala Joko begitu berat, lalu semuanya menjadi gelap. Joko merasakan wajahnya terkena guyuran air. Matanya mengerjap, menahan rasa sakit di kepala yang begitu berat. Perlahan pandangannya kembali. Ia tak bisa bergerak, menyadari kalau tubuhnya terikat tali tambang. Sudah bangun? Tanya Sentot datar. Tak pernah Joko melihat ekspresi keji di wajah laki-laki itu. Lepas bangsat, tanya Joko lirih. Kenapa? Kaget, tanya Sentot. Joko menggeleng. Ia berusaha untuk menepis rasa sakit di kepalanya. Ia begitu kebingungan. Kenapa Sentot melakukan ini semua? Tampak Sentot menghela nafas panjang. Sebelum aku membunuhmu, biarkan aku bercerita dulu, kata Sentot sambil menghidupkan sebatang rokok. Joko mengerang. Ia terus berusaha untuk melepas ikatannya. Tenanglah Jok, ini tidak akan lama. Setelah itu kamu bisa tidur dengan tenang, ucap Sentot. Apa maksudmu, Tot? Tanya Joko lirih. Kenapa?
kamu malah menelantarkan Ratna. Memintanya bekerja untuk menghidupimu? Tanya Sentot. Joko heran. Apa hubungannya denganmu bangsat? Umpat Joko. Akeh Jok, akeh hubungane. Katresnanku marang kowe ora main-main. Aku ikhlas Ratna rabi karo awakmu. Nanging opo? Kowe malah gawe uripe Ratna sengsara. Joko ternyak. Ia tak menyangka Sentot memiliki perasaan kepada Ratna. Ketulusanku kepada Ratna tidak main-main. Aku ikhlaskan Ratna untuk menikah denganmu, Jok. Kenapa malah kamu membuat hidupnya sengsara? Paham sekarang. Dari dulu aku sudah mencoba membantumu agar bisa membahagiakan Ratna. Tetapi apa? Istrimu itu selalu datang kepadaku untuk bercerita banyak hal tentangmu, tentang pelakuanmu, ucap Sentot. Sial. Ternyata selama ini Ratna selalu mengumbar aib keluarganya kepada orang lain. Padahal Joko sendiri selalu menutupi apapun yang terjadi di rumah tangganya. Awalnya aku memaklumi, Jok, tapi semakin lama perasaanku kepada Ratna tak terbendung. Rasa cintaku kepadanya malah justru semakin besar. Aku muak saat mendengar dia selalu kau pukuli. Maka aku membuat rencana. Aku hasut Ratna agar berhenti bekerja, agar kamu mau berusaha. Tapi apa, Jok? Yang aku lihat kamu justru main sabung ayam dengan uang yang sengaja ku titipkan kepada laki-laki tua itu, ucap Sentot. Joko membelalakan matanya. Ia teringat dengan kejadian saat menemukan dompet milik laki-laki tua. Sudah ingat kau, Jok? Hah? Bukannya bekerja, malah kamu memilih jalan instan. Disitulah aku berpikir untuk membunuhmu saja. Aku mencari orang untuk membantuku, yaitu Mbah Warsih. Dia memang dukun. Semua yang kau lihat itu memang jin peliharaannya. Tapi di tengah jalan, laki-laki bodoh itu malah ingin memberitahumu semuanya. Terpaksa aku membunuhnya. Tapi dalam kematiannya pun, ia masih sempat untuk menemuimu, ucap Sentot. Bangsat, kata Joko lirih. Namun tanpa Sentot ketahui, selama dia bercerita, Joko selalu berupaya untuk mengendurkan ikatan tali di tangannya. Sentot memukul perut Joko dengan keras, sampai ada darah yang keluar dari mulutnya. Kamu yang bangsat. Jangan kamu pikir bisa membelikan rumah untuk Ratna, lantas kamu bisa menjadi suami yang baik. Asal kamu tahu, uang yang kamu anggap pesugihan itu milikku semua. Aku memang berencana, setelah kamu mati, aku bakal menikahi Ratna dan mengambil apa yang seharusnya milikku, umpat Sentot sambil meludah ke arah Joko. Joko murka. Ia benar-benar tidak menyangka orang yang dianggap sebagai sahabat karibnya tega melakukan ini semua. Pantas saja dia selalu meminta Joko untuk membunuh bakal calon anaknya. Sudah ya, Jok, sudah hampir pagi. Aku ndak mau tetangga pada tahu. Nanti biar ku buat seolah-olah kita berhadapan dengan perampok, ucap Sentot. Ia berdiri mengambil bilah golok di sampingnya. Joko yang melihat itu panik. Inikah akhir hidupnya? Kemudian Sentot berjalan ke arah Joko. Tangannya terangkat. Satu hal lagi, Jok. Anak yang ada di kandungan Ratna itu bukan anakmu, tapi anak kandungku. Selamat tinggal, Jok, ucap Sentot. Tanpa pikir panjang, Joko menghantamkan kepalanya tepat ke arah kening Sentot. Kedua laki-laki itu langsung tersungkur ke lantai. Kepala Joko teramat pusing. Bekas hantaman balok kayu saja rasanya masih membekas. Kini ia harus merasakan penderitaan berlipat. Tali yang mengikat tangan Joko mengendur. Ia berusaha untuk melepas. Saat tali itu lepas seutuhnya, tampak Sentot juga berdiri limbung, memegangi sebilah golok yang tajam. Anjing, umpat Sentot. Ia berusaha menebas Joko membabi buta. Akan tetapi Sentot lupa bahwa sedari kecil Joko sering berlatih ilmu bela diri. Mati, mati, kata Sentot. Joko terus menghindar. Sesekali dia menendang kaki Sentot. Hingga saat Joko melihat tenaga temannya melemah, sekuat tenaga dia menendang perut Sentot dengan kerasnya. Laki-laki itu terjungkal ke belakang. Buru-buru Joko mengambil golok dan melemparkan keluar rumah. Lantas ia memukuli wajah Sentot membabi buta. Bangsat,
Jangan pernah ikut campur urusan keluarga aku, umpat Joko murka. Ia benar-benar sadar sekarang, selama ini hidupnya tak berguna. Akan tetapi dia juga tidak mau mati saat ini. Ia masih memiliki impian untuk hidup bersama Ratna, meski wanita itu sudah mengkhianatinya. Baginya semua itu kesalahannya juga. Andai dia lebih serius dalam menjalani hidup, semua ini tak akan pernah terjadi. Mata Joko sudah menyalang penuh amarah. Dia memandang Sentot dengan pandangan kesumat. Bunuh Jok, bunuh aku. Hiduplah dengan rasa bersalah, kata Sentot sengit. Namun Joko justru mengendurkan pegangannya. Lantas ia mengambil tali dan mengikatkan ke tangan dan kaki Sentot. Sesaat dia ingin membunuh pria ini, namun batinnya berkata lain. Dengan sisa tenaga, ia menyeret Sentot agar masuk ke dalam kamar tempat di mana jenazah Mbah Warsih masih tergantung. Kemudian Joko berjalan keluar. Terlihat cahaya di ujung ufuk timur. Mentari sudah hampir muncul. Dengan tergopoh ia berjalan menuju ke arah rumah tetangga Mbah Warsih yang letaknya ada di depan desa. Namun baru sampai area ladang, tubuhnya tersungkur. Ia sudah tidak kuat menahan rasa sakit yang ada di kepalanya. Lalu semuanya menjadi gelap. Joko mengerjap. Ia bingung dengan kerumunan yang ada di sekitarnya. Wes tangi, ucap salah seseorang yang tak Joko kenali. Joko merasakan ada tangan yang mengangkat kepalanya. Ia dipaksa untuk minum dengan menggunakan sendok. Kini setelah ia mulai sadar, Joko langsung meminta kepada orang itu untuk memeriksa rumah Mbah Warsih. Desa itu gempar saat menemukan mayat Mbah Warsih tergantung dan satu orang laki-laki yang terikat berada di dalam sebuah kamar. Awalnya Joko dituduh sebagai pelaku. Sempat ia hampir diajar warga, namun Pak Kades melindunginya. Saat sudah pulih, Joko menceritakan semuanya. Beruntung Sentot masih hidup, walau kondisinya memprihatinkan. Dengan kesaksian Sentot pula, akhirnya Joko terbebas dan bisa pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Joko menunggu beberapa saat untuk mengkonfirmasi semua yang dikatakan oleh Sentot. Awalnya dia tidak percaya bahwa bayi yang dikandung Ratna adalah anaknya sendiri. Namun semua itu berubah saat setelah istri Sentot memberitahu bahwasanya suaminya itu mandul. Hal yang tak pernah Joko duga, Sentot iri dengan kehidupan Joko karena bisa memiliki anak. Maka dari itu, Sentot meminta izin kepada istrinya untuk membuahi si janda dengan syarat setelah anaknya lahir, maka mereka yang akan merawat. Namun ternyata, setelah 3 bulan berjalan, itu hanya dalih dari Sentot, karena istrinya sendiri baru mengetahui kalau Sentot tidak bisa memiliki momongan. Akhirnya Joko memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke rumah lamanya. Menjadi pelajaran sangat berharga untuknya. Joko dan Ratna mencoba memulai hidup baru dan percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Sedang Sentot, ia diserahkan kepada polisi untuk menjalani sisa kehidupannya di dalam penjara. Selesai. Semoga kisah ini bisa memberi hikmah. Terima kasih untuk penulisnya, Netra Sandekala. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.